Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Raja Assassin Terkuat. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 82. Cerita dimulai, terlihat Jin Guayong langsung menyeringai karena ia merasakan kalau dia telah berhasil membunuh Hajin dengan memotongnya menjadi dua bagian. Namun Jin Guayong langsung terdiam ketika menyadari kalau yang ia tebas adalah sebuah ilusi yang diciptakan oleh Hajin. Di saat itu Jin Guayong bertanya-tanya bagaimana mungkin yang ia serang hanyalah sebuah ilusi, sedangkan ia begitu yakin kalau itu adalah tubuh Hajin yang sebenarnya. Kemudian ia pun langsung memalingkan pandangannya ke arah belakang setelah mendengar Hajin yang berkata, ini adalah teknik pergerakan kultus demonik yang paling terkenal, yaitu dominasi langkah sang kaisar. Dan ini adalah sebuah teknik yang begitu sulit untuk dikuasai. Itulah sebabnya kau sama sekali belum bisa untuk melewati level 6. Saat ini aku sama sekali belum bisa menguasai dominasi aura sang kaisar. Akan tetapi aku sudah bisa menguasai sepenuhnya bagaimana menggunakan dominasi langkah sang kaisar. Meskipun aku yakin kalau kemampuanku belum memenuhi sebuah standar yang diharapkan oleh sang raja. Kemudian Hajin pun langsung bersiap untuk melancarkan sebuah serangan kepada Jin Guayong sembari berkata, aku akan menganggap kalau kita telah mewarisi teknik bela diri yang sama dari sang raja. Jadi aku akan memberikanmu sebuah petunjuk bagaimana menggunakan teknik ini dengan benar. Di saat itu Jin Guayong langsung memperhatikan dengan seksama bagaimana Hajin akan menggunakan teknik itu. Dan juga Jin Guayong menyadari kalau itu adalah sebuah serangan yang sangat berbahaya. Benar saja, hanya dalam hitungan detik Hajin langsung muncul di hadapannya sembari melancarkan sebuah tinjuan yang dilapisi oleh aura demoni. Meskipun Jin Guayong telah berusaha dengan sekuat mungkin untuk menahan serangan Hajin, akan tetapi usahanya hanyalah sia-sia karena dia telah terlempar jauh ke belakang. Lalu sambil tertawa Hajin berkata, apakah kau sudah memahami bagaimana kekuatan teknik ini apabila digunakan dengan sempurna? Mendengar itu Jin Guayong berkata, dasar sialan, berani sekali kau menyombongkan diri dengan menunjukkan teknik itu kepadaku. Lalu Jin Guayong bergumam, bagaimana mungkin aku bisa kalah melawan bajingan ini? Bukankah sang raja sudah mengajariku bagaimana menguasai dominasi langkah sang kaisar pada bagian pertama? Di saat itu Jin Guayong berpikir kalau dia adalah seorang jenius yang sama sekali tidak ada tandingannya di dalam pencerahan dan juga metode pembunuhan. Akan tetapi yang ia hadapi saat ini adalah dewa kematian yang telah berjuang melawan kematian selama puluhan tahun. Saat ini rencana Jin Guayong untuk membunuh Hajin sama seperti seekor kucing yang mencoba untuk mencabik-cabik seekor harimau dengan menggunakan cakar kecilnya. Hajin berkata, Jin Guayong, dengarkan aku baik-baik, pertarungan ini sudah berakhir karena kau sama sekali tidak akan bisa mengalahkanku. Namun tiba-tiba saja Hajin langsung memalingkan pandangannya ke arah lain ketika ia merasakan kehadiran seseorang yang diiringi bau darah. Di saat itu yang ia lihat kalau Guampiong telah berlumuran dengan darah, yang mana hal itu telah menunjukkan kalau dia baru saja membunuh para pasukan Heavenly Demon yang berusaha untuk menangkapnya. Kemudian dengan tatapan mata yang tajam Guampiong berkata, dasar bajingan, hal ini sama sekali tidak bisa dimaafkan. Bisa-bisanya kalian berdua melakukan pertarungan merebutkan tahta sang raja tanpa mengajakku terlebih dahulu. Saat mendengar Jin Guayong yang bertanya apa yang telah terjadi kepadanya, Guampiong berkata, saat ini aku baru saja menyingkirkan para bajingan yang mencoba untuk menghalangiku. Mereka adalah para seniman bela diri kultus demonik dan juga para tentara Heavenly Demon yang ingin menangkapku di dalam restoran itu. Sontak Jin Guayong sangat terkejut. Ia berkata, dasar bodoh, kau telah membunuh mereka semua meskipun kau mengetahui dengan jelas kalau kita sedang difitnah. Namun Guampiong langsung berteriak. Ia berkata, lantas apa yang harus aku lakukan? Apakah kau ingin aku ditangkap oleh mereka atas perbuatan yang sama sekali tidak aku lakukan? Jin Guayong kembali berkata, apakah kau tidak berpikir kalau kau membunuh mereka semua, maka tuduhan palsu ini akan menjadi benar? Mereka telah melihat kalau tersangka dari pengkhianatan telah membunuh para seniman bela diri kultus demonik dan juga melarikan diri. Lantas, apakah kau pikir kalau mereka akan percaya kepadamu? Mendengar itu, Guampiong berkata, apa yang kau maksud dengan kata kepadamu? Bukankah seharusnya kalau kau akan mengatakan kepada kita? Apakah kau berpikir kalau kau berencana untuk melarikan diri dan melemparkan semua masalah ini kepadaku?
Pada sisi yang lain, Hajin langsung tertawa. Ia berkata, "Seperti yang aku duga, kalau kau akan membuat sebuah kekacauan, dan itu memang sangat pantas untuk disebut sebagai pengkhianat kultus demonik." Seketika itu juga, Gwampyong sangatlah marah sampai-sampai ia pun langsung bersiap untuk melakukan penyerangan. Akan tetapi, tepat di sampingnya, Jin Guayong berkata, "Dasar bodoh, apa yang kau lakukan? Apakah kau tidak berpikir kalau dia dengan sengaja telah memancingmu?" Terlihat Gwampyong sama sekali tidak bisa menahan amarahnya sampai-sampai matanya menjadi begitu merah. Kemudian Hajin kembali berkata, "Yang aku perhatikan kalau kau sama sekali tidak bisa untuk mengendalikan emosimu. Apakah itu disebabkan karena kau telah menggunakan sebuah teknik yang sangat mirip dengan teknik penyerap jiwa? Yang aku dengar sang raja pernah mengatakan kalau seni demonik sama sekali tidak akan cocok dengan teknik penyerap jiwa. Namun mungkin saja seni demonik akan cocok dengan teknik tiruan yang rendahan seperti itu." Sontak Gwampyong sangatlah marah sambil berteriak. Ia berkata, "Dasar bajingan, berani sekali kau menyebut seni demonik dual body yang aku miliki sebagai tiruan sampah." Setelah mengatakan itu, tanpa pikir panjang, Gwampyong langsung berlari dengan sangat cepat untuk melakukan serangan pertamanya kepada Hajin. Di saat itu, yang ada di dalam pikirannya hanyalah membunuh Hajin karena Hajin yang telah membuatnya menjadi seperti itu. Namun usahanya hanyalah sia-sia karena Hajin langsung melompat ke arah belakang untuk menghindari serangannya. Akan tetapi Gwampyong sama sekali tidak menyerah begitu saja. Ia pun langsung mengumpulkan energinya pada tangan kanannya untuk melancarkan sebuah cakaran kepada Hajin. Tetapi lagi dan lagi serangannya hanyalah sia-sia karena Hajin langsung menghindari serangan itu dengan memiringkan kepalanya. Kemudian Hajin langsung melancarkan serangan balik dengan memberikan sebuah tinjuan yang begitu kuat yang mendarat tepat di wajahnya. Namun Hajin langsung terdiam ketika menyadari kalau serangannya sama sekali tidak mempan kepada Gwampyong. Memang benar adanya, di saat itu Gwampyong telah menghentikan pukulan Hajin hanya dengan kepalanya, meskipun pukulan itu telah dilapisi dengan aura demonik. Ketika Hajin masih berpikir tentang kekuatan kepala putra kedua, tanpa ia sadari Gwampyong langsung menangkapnya karena ia akan melakukan serangan balik dalam jarak dekat. Namun tiba-tiba saja tanpa mereka duga, sebuah tebasan pedang yang dilancarkan oleh Jin Guayong langsung menghantam mereka berdua. Di saat itu Hajin langsung menggunakan sebuah teknik demonik yang mampu merubah tangannya menjadi sebuah pedang. Akan tetapi di saat yang bersamaan terlihat salah satu dari tangan putra kedua telah terputus begitu saja. Sambil menahan rasa sakitnya, Gwampyong berkata, "Dasar brengsek, apa yang kau lakukan? Apakah kau dengan sengaja ingin membunuhku?" Di sampingnya Hajin berkata, "Jujur saja aku sama sekali tidak menyangka kalau kau akan menyerangnya, sedangkan kalian berdua adalah sekutu." Menanggapi perkataan mereka, Jin Guayong berkata, "Apakah yang kau maksud adalah pengkhianat ini? Aku sama sekali tidak peduli dengan bajingan ini. Akan tetapi yang aku lakukan saat ini adalah untuk menghukum dua orang penjahat yang berada di hadapanku." Melihat Jin Guayong yang menekan pergelangannya, Hajin bergumam, "Jika situasinya terus saja seperti ini, maka salah satu dari tanganku akan terpotong. Saat ini hanya ada satu jalan yang bisa membuatku mengatasi situasinya. Akan tetapi hal itu akan membuat tangan kiriku menjadi patah." Terlihat Jin Guayong sangatlah terkejut ketika menyadari kalau Hajin akan melakukan sebuah serangan meskipun dalam situasi yang terdesak. Tanpa pikir panjang sedikit pun, Hajin langsung melancarkan sebuah tinjuan yang begitu telak kepada Jin Guayong, yang mana itu adalah sebuah teknik yang disebut sebagai tinjuan ledakan. Seketika itu juga, sebuah ledakan yang begitu dahsyat langsung mengguncang hutan itu yang seakan-akan telah terjadi gempa bumi. Mendapatkan serangan telak yang dilancarkan oleh Hajin, terlihat Jin Guayong langsung terdorong jauh ke belakang. Bahkan saking kuatnya tinjuan Hajin sampai-sampai ia pun langsung memuntahkan banyak darah karena ia merasakan kalau dia telah mengalami luka dalam yang sangat fatal. Hajin berkata, "Dasar sialan, apakah kau berpikir kalau aku akan menyerahkan tangan kananku begitu saja sama seperti yang kau lakukan kepada putra kedua?" Namun Hajin langsung melemparkan pandangannya ke belakang setelah menyadari kalau Reon telah berlari menuju ke arahnya. Reon berkata, "Wahai tuan muda, apa yang kau lakukan di tempat ini? Tetapi aku bertanya-tanya, mengapa kau sama sekali tidak membawa pedangmu meskipun kau adalah seorang pendekar pedang?" Kemudian Hajin langsung membentangkan salah satu dari tangannya sembari menggunakan kekuatan telekinesis untuk mengambil salah satu dari pedangnya. Hajin berkata, "Reon, aku tidak menduga kalau kau akan datang ke tempat ini dengan membawa semua pedangku. Dan aku sangat berterima kasih kepadamu karena kau telah bekerja dengan begitu bagus sebagai bawahanku." Lalu dengan tatapan mata yang tajam, Hajin berkata, "Jin Guayong, dengarkan aku baik-baik. Mulai dari sekarang aku akan membunuhmu karena kau sangat berani menyentuh orang-orangku."
Setelah mengatakan itu, Hajin langsung menembakkan pedang itu kepada Jin Guayong dengan kekuatan yang sangatlah luar biasa. Di saat itu, Hajin berpikir kalau dia sama sekali tidak akan menahan diri meskipun kekuatannya telah terkuras di dalam pertarungan itu. Terlihat sebuah ledakan yang begitu dahsyat kembali mengguncang hutan itu setelah serangan Hajin yang menghantam tubuh Jin Guayong dengan begitu telak. Bahkan saking kuatnya serangan Hajin sampai-sampai semua pohon yang masuk ke dalam jangkauan serangannya langsung tumbang begitu saja. Bahkan serangan itu langsung meninggalkan sebuah bekas yang begitu dalam dan juga berbau gosong. Saat mendengar Reon yang bertanya apakah ia baik-baik saja, Hajin pun berkata, "Meskipun aku begitu lelah, akan tetapi saat ini aku rasa kalau aku masih bisa untuk bertahan. Dan juga meskipun pertarungan ini belum berakhir, namun bajingan itu sama sekali tidak akan bisa berdiri lagi. Jadi kita akan menyeretnya dan menyerahkannya kepada pasukan Heavenly Demon." Namun tiba-tiba saja terlihat Gwampiong langsung berteriak dengan sangat keras meskipun ia merasakan rasa sakitnya sangat luar biasa akibat tangannya yang terpotong. Sambil menahan rasa sakitnya, Jin Guayong berkata, "Dasar bodoh, untuk apa kau berteriak seperti itu? Saat ini yang harus kau lakukan adalah mengulur waktu sebisa mungkin sampai aku memulihkan kekuatanku." Akan tetapi Gwampiong langsung menolaknya sembari berkata, "Sejak dari dulu aku selalu saja percaya kepadamu dan juga menghormatimu sebagai saudaraku. Akan tetapi entah kenapa kau menggunakan saudaramu sendiri sebagai tumbal untuk mencuri seni bela diri dan juga mencapai ultimate demonic. Dan di saat kau mencapai ranah itu, aku pun menjadi seorang monster dengan menggunakan seni bela diri yang kau ajarkan kepadaku. Kau mengatakan kalau kau akan mengajarkanku sebuah cara bagaimana untuk bisa mencapai ranah ultimate demonic. Akan tetapi sampai saat ini kau hanya menjadikanku sebagai budak yang akan mudah untuk kau kendalikan." Mendengar itu, Jin Guayong berkata, "Apakah kau berpikir kalau aku telah mengkhianatimu?" Namun Jin Guayong langsung terdiam ketika Gwampiong yang menusuknya dari arah belakang sembari berkata, "Dasar sialan, semua ini adalah salahmu karena kau yang membuatku menjadi monster. Jadi jangan pernah menyalahkanku kalau aku akan membalasmu dengan cara yang seperti ini." Sontak Hajin dan juga Reon sangatlah terkejut. Mereka tidak menyangka kalau Gwampiong telah membunuh putra pertama dengan cara yang sangat menggenaskan. Bahkan tidak hanya sampai di situ saja, Gwampiong langsung mematahkan tulang rusuknya untuk mengambil jantung Jin Guayong. Melihat itu, Reon berkata, "Dasar sialan, apa yang akan kau lakukan dengan jantung itu?" Namun Gwampiong sama sekali tidak menjawabnya. Tetapi yang ia lakukan saat itu adalah langsung memakan jantung itu dengan begitu lahap. Di saat itu, Hajin menyadari kalau itu adalah sebuah teknik yang sangat mirip dengan sang pemimpin istana binatang, yaitu dengan membunuh muridnya sendiri dan juga memakan semua kekuatannya. Kemudian setelah memakan jantung Jin Guayong yang masih berdetak, Gwampiong berkata, "Kalian berdua dengarkan aku baik-baik, sebentar lagi aku juga akan memakan jantung kalian." Cerita berpindah, terlihat Soyun telah bertarung melawan orang-orang yang dikirim oleh putra kedua untuk menyerang kediaman Hajin. Di saat itu, ia datang ke tempat Hajin setelah Chayomin yang mengatakan kalau semua orang yang berada pada kediaman putra ketiga telah disandera oleh orang-orang yang diutus oleh putra kedua. Namun Soyun langsung memalingkan pandangannya ke arah belakang setelah mendengar Jang Reong yang memanggilnya. Sambil memapah tubuh Ma Dongpil, ia berkata, "Yang aku lihat kalau Ma Dongpil telah mengalami luka-luka yang cukup parah sehingga membuatnya begitu sulit untuk bergerak. Akan tetapi saat ini semua sandera telah berhasil aku selamatkan." Mendengar itu, Soyun pun memerintahkan kepadanya untuk membawa mereka semua ke tempat yang lebih aman, dan dia akan melindungi tempat itu bersama Chayomin sampai kedatangan para pasukan Aula Hukum Pidana. Kemudian Soyun begitu heran setelah melihat Chayomin yang menarik tangan kirinya. Lalu Chayomin berkata, "Sampai saat ini aku tidak tahu apakah kakak ketiga baik-baik saja karena dia harus bertarung melawan putra pertama dan juga putra kedua." Soyun berkata, "Kau meminta bantuanku dan juga Jong Ryong adalah sebuah keputusan yang sangat tepat. Akan tetapi jika kau berencana untuk mengikuti kakak ketiga ke dalam hutan, maka aku menyarankan kalau kau tidak usah melakukannya karena itu sangatlah berbahaya." Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.